Cek Bice dulu-dulu sekalian yang lagi nonton podcast Bakso Palembang di mana baik. Ketemu lagi dengan Cek Ridwan Rifai di sini dalam podcast Bakso Palembang. Kita insya Allah akan masuk bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Tentunya kita akan berlomba-lomba untuk meraih, menggapai yang namanya apa ya? Keberkahan. Iya, keberkahan daripada bulan suci Ramadan. Untuk itu kami hari ini mengangkat tema yakni meraih berkah Ramadan bersama Masjid Agung Jaya Wikramo, SMB 2 Jaya Wikramo dan TVRI Sumatera Selatan ya. Kita ketemu dengan ketuanya, ketua umum. Iya, beliau adalah ketua umum Yayasan Masjid Agung SMB Jaya Wikramo, yakni Insinyur Ki Agus Haji Abdul Razak MSc yang akrab dipanggil dengan Cek Ojak ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, lama udah muncul TVRI ya? Ya, sudah lama, udah lama dia itu. Sengaja undang saya gini. Alhamdulillah. Kita nak Ramadan. Iya. Nah, sama-sama pengen meraih berkahnya Ramadan. Jadi pemirsa, kami mengangkat tema ini karena memang suasana bulan Ramadan yang sudah terasa. Gitu. Pak Ketua Umum, kira-kira Masjid Agung ini sekarang ini mak manonian menyambut Ramadan. Ya, alhamdulillah. Jadi ini Ramadan ini memang Masjid Agung dari dulu sampai mak ini itu kalau datang Ramadan itu luar biasa. Kita jemaah sama juga pengurus menyambutnya. Jadi, nah hari ini kita ada beberapa yang agak berbeda dari tahun-tahun dulu. Ada beda itu. Jadi kita kalau taraweh ya tetap ya 1 juz semalam, gitu kan. Jadi targetnya katam, target itu tamat di akhir Ramadan. Nah dulu ada bantuan sedekah dari masyarakat itu berupa makan nasi bungkus dulu kan. Nah dulu kita kasihkan bebas diinjak ke bawah itu sama masyarakat berjemaah tuh, sehingga mereka makan tuh di sana sini di pelataran masjid itu kan. Nah itu kita juga kurang bagus. Nah akhirnya ide anak-anak teman-teman pengurus dan juga Irma udah kita atur katanya kita jadi kesikok di belakang. Jadi mulai 2 tahun lalu kami taruh di belakang. Jadi kita makan takjil, berbuka, terus sholat maghrib. Setelah itu rombongan ke belakang, duduk di belakang makan sama-sama. Nah, kayak lesanian kita bentang pakai tikar itu, alhamdulillah. Jadi itu berkah, alhamdulillah. Luar biasa. Masjid Agung kan besar nih. Iya. Tertampung apa? Tertampung itu. Jadi catatan kita tuh bisa sampai 700 rata-rata 725 750 jemaah itu. Jadi nasi bungkus yang dikumpulkan puncak tuh ada sampai 800 lawi. 800 lawi bungkus kumpulkan dari jemaah. Jangan-jangan yang dagi musafir juga yang datang situ ya? Iya, banyak juga musafir. Mungkin dah sempat nak bukul di rumah, lewat Masjid Agung, melok situ sholat dan makan. Iya. Jadi berbuka bareng itu yang ambil berkah itu. Nah, yang lain-lainnya seperti rutin kita ihtikaf. Selama ini ihtikaf di masjid kita 10 malam terakhir itu tidak boleh dilayani nian itu ya, berjalan itulah dia. Jadi tapi sudah setahun ini 2 tahun ini nah kami anak-anak remaja Masjid Agung Irma itu masak dia. Dimasakkannya itu alhamdulillah. Bahannya dari jemaah dimasakkannya. Jadi malam-malam disiap ke pulau untuk sahur tuh. Alhamdulillah itu. Saking ini yang berkah itu. Iya, berlomba-lomba meraih berkah ini memang luar biasa. Karena pahala berlipat ganda ini. Iya, paling bagus sedekah itu bulan Ramadan. Nah, tapi Pak Ketum ya, Masjid Agung kan tetap menerima donatur, dalam artian siapa tahu hari ini ada nyumbang nasi bungkus 30, ada yang walaupun mungkin 10, itu tetap ya diterima ya? Tetap diterima. Jadi kalau dulu kami nyiapkan itu di luar sumbangan itu ada 400 bungkus. Jadi rutin kami siapkan untuk harusnya pokoknya ada, walaupun tidak ada yang nyumbang tetap ada dari kita siapin. Nah rupanya sumbangan lain banyak juga. Sumbangan lain banyak. Hari ini sudah ada yang ngejuk duit, minta siapkan bikinlah itu, beli ini aku ngejuk duit katanya. Siapkanlah itu katanya. Nah itu. Kalau ngejuk duit boleh disebut nama rekeningnya mungkin atau mana kita ditonton uang main ini kan terbuka Masjid Agung. Ya dikirimnya ke rekening kita, rekening Masjid Agung. Iya. Rekening Masjid Agung itu. Ada bisa disebutkan?
Kalau ada kaget kita apal ini, ada apal ini. dapat ya Iya, sudah apal kaget. ya. Untuk yang nak menyumbang, diaturi baik ke Masjid Jaturi Agung ya. kita keroyak. Nak bentuk duit, nak bentuk makanan. Ada yang kadang-kadang ngantri roti menjelang berbuka puasa tuh, ada ngantri Kurma, ada ngasih kurma. ada yang mungkin ngantri minuman. Wah, iya, ada minuman, Ya, mineral. jadi Ya. terbuka loh, karena memang kami diaturi untuk Mang Cek Wicek mungkin dulu sekalian nak nyumbang, nak sedekah bukan nyumbang ini, Iya, sedekah ini sebenarnya. sedekah Ramadan. Karena aku yakin bulan Ramadan ini banyak yang kepedulian sosialnya, Iya, iya. menunjuk uang makan berbuka puasa itu dapat pahalanya sama dengan berpuasa kan gitu Iya, kan. betul. Oh subhanallah, memang Masjid Agung ini luar biasa. Nah kalau kita cermati juga dari perjalanan Masjid Agung ini sekarang ini sudah setahun lebih ya kerjasama dengan TVRI Sumatera Selatan. Makanya judulnya tadi ya kan bersama TVRI Sumsel. Iya. Itu dulu kemarin pertama kan kita baru bukan nyoba sih, baru kerjasama tayangnya sholat Jumat. Pertama kali kerjasama di akhir 2023 ya. Kemudian meningkat di bulan Ramadan ya. Ada ba'da zuhur waktu itu kan. Iya. Nah, tahun ini kita lagi ningkat lagi. Cak Rojak ya. Mungkin ya. Seperti apa kita harapannya? Jadi ini kegiatan Ramadan itu kalau biasanya sehari-hari yang biasa kami itu ada ceramah agama itu di habis ba'da zuhur, ba'da asar, ba'da maghrib. Nah, itu yang diliput waktu itu ada Jumat sudah pasti ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak nih buat ini. Ada ba'da zuhur kan. Nah, sekarang kami selama Ramadan itu mulai dari subuh. Nah, subuh, zuhur, terus asar, maghrib. Maghrib itu sebelum. Maghrib itu kalau tarawih, setelah tarawih memang nggak ada ceramah itu. Nah, jadi kita berharap frekuensinya ditambah. Kami bersyukur banyak ya kepala stasiun menyuruti kami. Jadi ini karunia Allah. Jadi idenya dari kepala stasiun untuk panggil alhamdulillah. Nah, kami datang dan hari ini kerjasama itu sangat luar biasa membantu syiar Islam ini untuk di Palembang dan untuk juga di Sumatera Selatan. Ya. Jadi pada subuh yang karena kedua 19 juga dulu kan, Dingin dulu kan. Iya, besar di situ Besar di situ, lahir di situ. Dan memang di 19 itu kalau pada subuh malah dia rami dan ceramahnya juga rami. Jadi tahun ini insya Allah kerjasama kolaborasi ini TVRI Sumsel akan menyiarkan juga siaran langsung itu ba'da subuh. Kita menyesuaikan dengan waktu sholat. Kan waktu sholat ini sekarang lagi mundur nih. Lagi mundur ya. Ya, siapa tahu kita maju kan. Ya, nanti maju sampai setengah lima ya. Ya, kita fleksibel dulu kan. Iya. Kenapa? Karena kami juga pengen nak nyari berkah itu. Iya. Cek Ojak. TVRI dan semua kru TVRI pengen meraih berkah juga. Alhamdulillah. Melalui kerjasama dengan Masjid Agung. Alhamdulillah. Apa yang dicari manusia kecuali ridho Allah nih lah. Nanti dicari ridho dan berkah Allah. Iya, Cak Ridwan. Jadi ini Cak Ridwan. Jadi cerita berbuat baik ini ya. Kadang-kadang menurut kita itu sepele itu. Oh, ternyata berarti sekali. Banyak artinya untuk masyarakat itu. Jadi ini disiarkan begini. Tadinya ceramah agama, pengertian ilmu-ilmu keislaman itu cuma dinikmati oleh jemaah di masjid. Nah, sekarang dengan ada selain live streaming kami, TVRI masukkan juga. Wah, itu luar biasa itu. Luar biasa. Apalagi live streamingnya juga di TVRI kan dibaca banyak gitu. Nah, itu peran kita setitik inilah insya Allah menjadi amal jariah. Nanti 2 tahun lagi jingga live streaming ini belajar itu dibuka lagi. Nah, itu amal galau itu insya Allah. Allah catat itu sekecil apapun. Nah, dan sebetulnya dari sisi tayangan ini, alhamdulillah respon penonton juga ke kami TVRI yang menyiarkan juga luar biasa. Iya, itu berkah. Menurut mereka itu baca, mohon maaf mungkin ibu-ibu kan tidak sholat Jumat, baca nonton khutbah Jumat, yang mungkin menurut mereka belum tentu baca langsung dan pasti nggak bisa mungkin kan, tapi dia baca nonton khutbah Jumat di TVRI dan itu juga terima kasih untuk pemirsa bahwa dukungannya selama ini luar biasa. Nah, ini juga Cek Rojak, ini kaitan dengan ini kan lomba-lomba syiarnya untuk meraih berkah untuk Ramadan. Apa baik kegiatan yang lainnya di Masjid Agung? Kita jadi yang rutin tadi seperti itu, terus nanti ada nuzul Quran, terus ada tadarus itu ya, tadarus. Terus yang kalau secara pelayanan umat tadi yang kami kasih kabar itu yang makan bareng apa tadi ya.
terus musafir. Nah kami juga menerima ini kalau ada yang mau menyerahkan fitranya gitu kan, terus zakat malnya. Tahun kemarin ada hampir 500 juta itu. 5 juta. Hampir 500 juta nitip ke kami untuk bisa dikasih ke sama orang yang memang keluarga kita yang berhak menerima. Kalau beras itu 4 ton lebih, hampir 5 ton. Luar biasa. Kalau itu 443 juta kalau salah. Nah, Duit yang dikumpulkan itu, iya. itu zakat mal kali. Zakat mal. Nah, luar biasa. Iya, luar biasa. Ma itu juga Idul Adha banyak nitip ke hewan ya. Banyak ya, banyak juga. Nah, kalau Idul Adha kayak situ lagi nih. Wah, kami alhamdulillah syukur pokoknya dengan cara kita memberikan pengertian kepada semua masyarakat di tetangga-tetangga kita itu kan, di sekitar dan yang lain juga sehingga pelan-pelan kita betulin lah ya sistem seperti itu. Kami bersama Juleha juga ya, juru sembelih halal, kita sama-sama waktu tahun pertama. Tahun kemarin kita DWN sudah. Nah, tahun ini insya Allah DWN tapi dilihat juga oleh Juleha. Jadi itu untuk memastikan penyembelihan kita halal gitu. Baik. Jadi itu kegiatan peribadatannya. Nuzul Quran insya Allah ada Nuzul Quran ada. ada jemaah ada masalah apa namanya kiai atau ustadz dari luar kira-kira biasa kan dari luar ya. Kalau Nuzul Quran tahun ini tidak, masih kita ini, masih dari lokal. Itu udah disiapkan. Nah, kalau nyingok daftar kiai-kiai untuk Ramadan itu luar biasa kan itu. Iya. Apakah mereka diseleksi atau mak mana? Itu seleksi alam lah. Jadi yang seleksi alam yang mana menurut kita kan ada imam besar ya. Jadi yang mengolah ini imam besar. Ketuanya kan Profesor Dr. Said Agil Al-Munawar ketuanya. Di wakilnya itu ini Tarmizi Al-Hafiz sama Yai Saripudin. Nah, itu diskusi lah sama peribadatan kita untuk menentukan siapa-siapa itu. Ya. Kalau Kiai Haji Saripudin Yakub itu selalu mengisi acara kita di TV Sumsel. Alhamdulillah. Aku pengen ketuanya kapan-kapan. Iya. Apa nah Said Agil. Oh iya, Kalau Paca boleh kayak gitu. ngisi di Hikmah Ramadan di kita, TVRI, itu yang kami harapkan. Nah, kayak kita koresponden kayak kami. Yo, Beliau kan banyak di Jakarta. Pas lagi dia di Palembang, kalau pas harinya pas sama, di sini, kami siapkan space. Kan Ramadan. Iya. Kan aku jingok jadwal beliau itu ada diisi kan di Masjid Agung. Nah, siapa tahu Paca kita komunikasikan. Orangnya sejuk, ilmunya banyak gitu kan. Iya. Enak gitu. Baca ayat juga bagus. Itu luar biasa kalau Paca jadi narasumber TVRI Sumsel. Kalau tidak kita di sini. Nah, ya siap. Kalau dengan aku di sini. Iya. Tapi di situ juga dengan aku juga. Iya. Ada juga. Iya. Nah, artinya bahwa kita start dari 1 Ramadan sampai puncaknya nanti Idul Fitri, kita fokus ke kolaborasi Masjid Agung dan TVRI Sumsel. Karena memang slot waktu sudah disiapkan oleh pimpinan kami juga, Bu Yanti, Frianti Analisa, dia berkomunikasi memang disiapkan slot untuk kerjasama ini. Mudah-mudahan kerjasama ini akan kaget tahun depan meningkat lagi. Terus ya itu jujur aja nih Pak Cik Ridwan di Indo ya. Kami waktu dapat surat dari Kepala Setion Ibu Elvianti ya. Kita ini juga kita merasa kok kita belum gitu kan. Kita lagi pembedahan konsolidasi di dalam, tiba-tiba ada surat itu. Wah, ini hikmah kami, ini hikmah. Artinya apa yang dikerjakan ini kan Tuhan melihat, Tuhan mendengar, hanya tersentuh hati yang di luar untuk sama-sama kita. Akhirnya dipanggil. Mestinya kami yang sowan ini. Tapi ini Cek Ridwan sama teman-teman datang. Alhamdulillah. Nah, jadi mulai dari situ kita pokoknya fokus melakukan ini dengan takmir masjid itu begitu. Jadi keikhlasan dituntut. Kadang-kadang udah melakukan yang terbaik itu masih juga ada salah-salah di pihak dari luar dilihat gitu kan. Tapi begitulah dia ngurusin umat itu jadi mesti sabar, harus ikhlas, jangan banyak marah. Kalau salah konsepnya kita betulin, minta maaf. Itu aja. Jadi kalau kita udah betul, merasa betul ya kita jelasin aja itu sama teman-teman. Nah, hari ini kami udah bisa Paca hadir TVRI Paca hadir di Masjid Agung, luar biasa tuh Cik. Terima kasih banyak ini. Iya, alhamdulillah sama-sama. Tadi aku juga sempat ke sana tuh membrief untuk para host calon hostnya. Iya. Jadi kan di situ kan selalu ada host pembuka dari ceramah kan. Sudah aku sharing kan istilah kita karena ini kerjasama dan insya Allah mereka mungkin kaget membawakan itu dengan yang sudah
Karena gini, tadi secara teknis sebagai host sudah aku brief, kemudian cara memuliakan para narasumber, memuliakan dalam arti penyebutan, kemudian kita terlihat teman etikanya, dan kita harus beda itu. Kalau Itu ilmunya Cik Ridwannya itu. Jadi ini anak-anak yang dididik itu kebanyakan dari IRMA, Ikatan Remaja Masjid Agung. Jadi peran mereka itu sudah sangat dibuktikan, sangat perlu kami. Iya. Kami ini udah tua-tua ini kan. Iya, Jadi kalau ada PHBI acara mana-mana anak-anak ini bantu panggil gitu. Nah, termasuk yang ngurusin yang itu tadi MC apa itu melatih mereka di sana itu. Alhamdulillah. itu atau sudah ku suruh nyatet nomor HP ku pikir gitu buat komunikasi lebih intens. Kalau ada hal bertanya Kasihlah, silakan tunjuk lagi kalau itu ilmu itu. Iya. Jadi untuk mereka ke depan. Nah mungkin juga pemirsa tanya nih Masjid Agung dengan TVRI kok bergandeng tangan kan. Nah ini mungkin tidak perlu tahu pemirsa. Ini memang 0 rupiah. Iya, kita sama-sama mencari berkah ini. Iya, betul. Jadi siapa tahu ada yang mau tanya, bisnis itu. Jadi itulah salah satu faktor juga kenapa konsolidasi di dalam kami lagi kami kerjakan begitu pada waktu itu 2003 itu kan tahun pertama kami itu. Nah, tiba-tiba Cik Ridwan datang gitu kan. Kami merasa takut ya ngadep itu takut karena tidak siap kami itu kalau ada berhadapan dengan hal yang disebutkan tadi. Ternyata Allah kasih kehimatannya bagus. Cik Ridwan datang atas perintah dari kepala stasiun dan mengatakan itu kita urus bareng-bareng, tidak ada biaya. Waduh, syukur alhamdulillah. Kami baru live streaming baru belajar itu live streaming itu kan. Kita mulai pokoknya live streaming mulai gitu kan. Nah, tiba-tiba TVRI masuk. Waduh, jadi syiar ini cepatlah didengar oleh masyarakat terutama Sumatera Selatan itu insyaallah. Kami harapkan mungkin teknis ya atau mungkin teknis tahun ini ada perubahan dari pengambilan gambar, kemudian kamera, kemudian teknologi terbaru. Itu kemarin kan masukan dari Cik Ridwan waktu kita bertemu ya 2 minggu lalu ya. Itu sudah kita ikutin, kita coba pelan-pelan. Tapi memang tetap budget yang terbatas itu kita maksimalkan. Jadi ini sudah dikerjakan bertahap. Bertahap ini, lagi masang ini. Bukan anggaran negara lagi bertahap. Pokoknya kekuatan jemaah ini bahu-membahu kita coba masukkan. Ya, sekarang udah tahap pemasangan ini. Tapi memang yang kemarin diminta berapa misalnya ada 5, yang besar 1 dulu jika kita siap ke BKN. Step by step. Dan kita juga mungkin mengundang juga jemaah siapa tahu nak menjadi donatur. Iya, insyaallah. Pemerintah boleh. Jadi kita kalau butuh yang kemarin dicatat itu memang banyak perlunya sekitar 60-an ya, 60 juta. Nah, cuma kita udah breakdown yang enggak perlu kaget dulu, pajak ditahan sehingga turun ya menjadi 40. 40 lebih dikit lah. Tapi masternya sudah. Master sudah jadi. Kabel-kabelnya udah kita itu. Yang enggak pakai doom itu yang saran kemarin kami pakai kamera biasa dulu. Yang harganya 450 kita pasang dulu tuh. Tinggal alat doom datang ganti masuk. Jadi dia mulai nasihat masukan dari Pak Cik Ridwan tuh bisa. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan pemirsa juga lagi nunggu di mana yang tayangan kerjasama tahun ini TVRI dan Masjid Agung ini di tahun yang sudah setahun 2005 ini ada perubahan dari awal gitu ya. Iya, insya Allah itu kita pengen berubah sesuai Cik Ridwan kasih masukan harus begini. Jadi PU Masjid Agung yang masjid punya sejarah megah itu punya sejarah, dibangun oleh Kesultanan Palembang. Itu akan dilihat dari segala sudut, bukan di ruangan utama itu kalau baca dari samping, dari ibu-ibunya juga bisa disorot itu. Itu masukan yang bagus itu. Iya. Karena kita ini mengeksplor sesuatu yang luar biasa itu untuk umat gitu ya, untuk pemirsa gitu ya. Mungkin suatu waktu ini lagi wong luar kota pengen ke Palembang, aku nak Masjid Agung. Apa dia pernah nyingok? Iya, betul. Di YouTube. Iya. Bagusnya Masjid Agung. Aku dari karena ini misalnya kalau kita cak ke Demak misalkan kita pengen ke masjid di Demak atau pengen ke Mano yang memang pernah mau menjadi wisata religi kan. Mudah-mudahan kaget pada waktu suatu waktu banyak berbondong-bondong. Jadi ini sebetulnya yang diceritakan Cik Ridwan itu sudah terjadi hari ini. Sudah terjadi hari ini. Ya. Jadi Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu itu banyak bis-bis itu dari situ. Jadi pas kita wawancara dari Mano, ada yang dari Bogor itu. Ada yang dari Bogor. Mungkin tol ini kan bagus. Ada yang dari Bogor. Jadi waktu itu sudah kita bicara sama ngomong sama pariwisata juga. Mungkin nak disiapkan leaflet di situ, brosur.
jadi ada guide juga yang menjelaskan masjid ini kan masjid sejarah juga, gitu. Jadi Cik Ridwan sudah sarankan itu, nah kita akan coba sempurnakan nanti. Ya. Jadi ada guide-nya di situ, dikasih pengarahan, kasih tahu tentang masjid kita seperti apa. Ya. Nah itu, alhamdulillah. Jadi kemegahan yang namanya masjid sejarah ini juga memang kalau tidak tereksplor, tidak terekspos, nggak tahu. Tidak tahu ya, Tapi betul. media sekarang sudah membuat kita jadi lebih mudah. Lebih mudah ya. Diumumkan oleh orang banyak ya. Itu, Iya. alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti juga banyak wisata religi yang pengen sholat di Masjid Agung, itu berdatangan dari luar, jauh-jauh datang. Rasanya kalau ke Palembang belum istilah kita belum afdol kalau tidak sholat di Masjid Agung. Iya. Ya, kalau datang ke Palembang biasanya itu wisatawan itu pengen ke situ. Nah, itu sudah terjadi nih kan. Memang masjid ini kalau kami ngomong-ngomong ini kelakar-kelakar tuh. Kalau dibangunkan masjid yang lain yang apa di Palembang ini yang pengen besar, pengen megah, tetap roh arwah itu, auranya tuh lebih kuat Masjid Agung itu. Lebih kuat itu karena dia memang dibangun oleh kesultanan dengan penuh keikhlasan. Itu saya lihat itu. Dulu aku pernah bikin liputan khusus jejak Islam, mengeksplor sejarah dan kemegahan Masjid Agung. Masjid Agung. Di Ramadan kayak kita ulang lagi siarannya. Boleh. Dan itu bagusnya. Itu waktu itu aku turun. Alhamdulillah itu dinaikkan lagi supaya tahu lagi orang semakin banyak bakal tonton Masjid Agung. Dan dulu pernah aku naik menara paling tinggi. Nyumbung masih almarhum Ustadz Ansori Madani. Ansori Marini. Ada anaknya ada? Ada di kantor kita. Oming ya. Ada juga anaknya yang kecil itu di PKU, mau hidupkan PKU, Ya. pendidikan kader ulama. Iya. Nah. Naik ujuk. Nah, ada satu lagi nih. Jadi aurahnya Masjid Agung itu ada. Masjid ini kan masjid nasional, dibuat di keputusan oleh Menteri Agama di tahun 2023. 2023. Said Agil Al-Munawar di tangan itu. Udah itu dia menjadi aset vital yang harus dilindungi, harus dijaga oleh negara. Itu Masjid Agung punya SK itu juga. Itu nah. Tanpa bantuan, harusnya ini ada bantuan ini. Kami ini menghimbau. Nanti insya Allah kami audiensi ke pemerintah kota, pemerintah provinsi untuk sama-sama membangun, menyiapkan hal-hal yang diperlukan oleh masjid untuk menyiarkan, melakukan syiar Islam ini. Jadi ini tanpa sentuhan dari masyarakat, dari pemerintahan, hari ini kami bisa mengumpulkan dari jemaah itu luar biasa. Jadi dulu 3,6 miliar, terus naik 3,9. Nah, tahun 2024 kemarin 4,2 miliar itu. Memang dari pendidikannya juga ada 800 ya, dari 800 lebih dari pendidikan itu. Dulu pendidikan itu negatif dia. Jadi dana bantuan masyarakat masuk ke ini menggerakkan pendidikan. Tapi alhamdulillah ini selama 2 tahun ini sudah memberikan manfaat positif. Jadi marginnya tuh udah positif, sudah uangnya udah memberikan sumbangan ke masjid untuk syiar-syiar Islam. Jadi ini, nah kami juga berharap kalau ada sentuhan yang lain selain dari jemaah, dari pemerintah misalnya bantuan rutin misalnya gitu, maka gebiar syiar Islam itu insya Allah akan lebih besar di Masjid Agung itu. Kita lakukan. Hari ini kan kita ada pelayanan umat itu ada pemberian anak yatim, santunan anak yatim. Nah, kita lewat bantuan jemaah itu naik ini dari 400 orang kita akan geser menjadi 500. Dulu cuma dikasih 100.000 dengan bantuan para jemaah, sekarang kita kasih 150 gitu. Jadi tiap bulan itu akan kita target untuk sementara 500 dengan duit yang disantuni 150. Nah itu makanya kami menghimbau kepada semua masyarakat ya yang memang ada dititip Allah untuk bersedekah ya. Kami di Masjid Agung menerima, insya Allah kami akan lakukan dengan amanah dan mudah-mudahan itu menjadi keberkahan, menjadi amal baik dari para jemaah insya Allah. Gitu. Jadi Bang Cek, bisa dulur sekalian, banyak jalan untuk meraih berkah itu. Iya. Tidak selalu ukurnya duit. Mungkin ada dengan tenaga yang punya duit, kemudian pemikiran, ide, kemudian dengan media. Itu juga sama, pengen meraih berkah kalau lewat Masjid Agung ini. Jadi kami juga menghimbau mungkin berbondong-bondonglah untuk bersama-sama gitu memanfaatkan bulan suci Ramadan ini bersama Masjid Agung, sama-sama mungkin yang punya keluasan rezeki, yang punya kemewahan apa lain sebagainya, ya bisa berbagi lah untuk kepentingan sosial lewat pintunya Masjid Agung luar biasa. Ya, kegiatan umat itu tidak pacak diurus oleh satu orang, satu grup tidak bisa. Jadi memang semua
kita harus peduli dengan itu. Nah, mungkin tidak apa kalau kami sebutkan yang membantu ada. Boleh. Jadi kami sekarang lagi merehab untuk audio, untuk sound system yang di menara. Wow. Ya, Menara mudah-mudahan ya menara. Mudah-mudahan di sholat Idul Fitri itu suara itu sudah bisa nyampe ke ampere ke atas sana. Bertambah Macam itu ya. Targetnya mah itu kan. Nah, itu kami ketemu sama beberapa yang donatur yang memberi luar biasa itu. Jadi ada kayak bank-bank itu dari bank dapat sebut ya BSI, ada terus ada Bank Mandiri, BSB yang membantu ini kan, yang besar-besar ini 3 bank ini. Terus ada dari satu orang pribadi, orang Palembang, orang secara pribadi. Luar biasa bantunya. Dia 25 juta gitu. Orangnya di Jakarta. Namanya Pak Askolani. Ya tahu. Itu BPATK dulu ya. Saya datang, dia nggak kenal kami, dia tidak kenal, cuma karena di bawahnya ada bed Masjid Agung, nekat baik kami ketemu. Orangnya alhamdulillah orang yang baik. Iya. Gini. Benar ya, orang keuangan ini? Orang keuangan ya, Bea Cukai kemarin. Saya ketemu tuh di Bea Cukai. Oh, Bea Cukai ya. Oh, tidak, bukan itu, sorry, maaf, salah deh. Dia Dirjen Bea Cukai. Jadi ketemulah di situ ngobrol. Hanya dikasih tuntunan, bapak kesini gitu. Nah, hanya terkumpul duit 250 juta. Kami lagi rehab ini, Luar biasa. sound system ini. Iya. Kami juga lagi rehab Masjid Agung, belum ada donaturnya. Bukan Masjid Agung, Masjid TVRI. ya. Iya, kebetulan aku juga di situ, jadi kayaknya butuh. Pokoknya jangan menyerah ngurusin masjid itu. Aku pengen untuk masjid. Jangan menyerah, jalani terus ya dulu. Ya, mudah-mudahan ada jalannya itu pasti. Ada jalannya pasti. Iya. Karena memang sudah ada ketentuan Allah ya. Iya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini. Yang pasti Ramadan sudah depan mata. Jangan lupa rencana kita sholat id juga ini kalau baca kita siap ke juga langsung. Sholat id. Belum pernah. Ya. Nah, belum pernah kan? Belum pernah. Kami siap mensupport. Masuk itu ya. Iya, jadi kalau memang peralatan kita udah full, insya Allah ya. Jadi ini mudah-mudahan kalau ada idenya begini nanti, kami akan ngejar Pak Waku supaya bisa bersama-sama di Jemaah Masjid Agung untuk sholat Idul Fitri di Masjid Agung, sehingga TVRI tidak pecah dua kan kalau bisa itu seperti itu. Mudah-mudahan gitu. Cik Ridwan itu kami juga berjalan gitu. Kita coba-coba ya Bismillah. Selama ini udah sering sholat di sana beliau. Sholat itu luar biasa, terutama kalau dipasang lagi kamera-kamera penempatan yang pas. Bisa itu. Insya Allah. Ya. Inilah kolaborasi. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Insinyur Ki Agus Haji Abdul Razak MSc, Ketua Umum Yayasan Masjid Agung Sultan Muhammadruddin Jayo Ikramo ya, yang sudah hadir jadi narasumber kami Syekh Ridwan di sini di podcast Bakso Palembang. Momentum Ramadan, momentum meraih keberkahan sebanyak-banyaknya. Tapi jangan nak masuk surga dewe. Kalau baca sama-sama masuk surga nih. Ya, ma'ruf nahi munkar. Nah, jadi kalau kita sama-sama berbondong-bondong masuk surga kan senang ketemu lagi kita lagi ya. Alhamdulillah. Insyaallah. Kalau kita juga kalau dewe tidak lemak juga dan alhamdulillah ya. Terima kasih sekali lagi dan Mang Cik Wice dulu sekalian, inilah jumpa kita dalam podcast Bakso Palembang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi galau-galau dan mudah-mudahan kita galau-galau mendapatkan berkah di bulan Ramadan tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.